Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Wan Saputra. Saya dari Keperawatan 4A, NPM 1860104. Di sini saya akan menampilkan asuhan keperawatan pada pasien dengan tumor tulang. Selamat menyaksikan. Baik, yang pertama ada definisi tumor tulang. Definisi tumor tulang yaitu pertumbuhan jaringan baru yang terus-menerus secara cepat dan pertumbuhannya tidak terkendali. Tumor tulang dapat berasal dari dalam tulang, jaringan, atau sel kartilago yang berhubungan dengan epifisis atau dari unsur pembentuk darah yang terdapat pada sumsum tulang. Nah, tulang merupakan bagian tubuh yang ketiga paling sering berkembangnya tumor malignan setelah paru dan hati. Tumor sendiri dapat dibagi menjadi dua, yaitu tumor jinak atau non-kanker, atau disebut juga dengan benigna. Dan yang kedua ada tumor ganas atau dapat berkembang menjadi kanker yang disebut juga dengan maligna. Selanjutnya ada klasifikasi. Yang pertama, tumor tulang primer yang mana berasal dari tulang itu sendiri yang meliputi kartilago atau kondrogenik. Yang kedua, tulang atau osteogenik, tiga kolagenik, serta bone marrow cell atau mielogenik. Yang kedua, ada tumor tulang sekunder, tumor tulang dari bagian tubuh lain yang menginvasi tulang. Penyebaran dari tumor tulang sekunder yaitu di daerah prostat, payudara, ginjal, serta tiroid. Selanjutnya ada etiologi. Penyebab pasti dari tumor tulang tidak diketahui. Meski penyebab tumor tulang masih belum diketahui secara pasti, tetapi ada beberapa faktor yang diduga dapat memicu tumbuhnya tumor pada tulang, yaitu kelainan genetik atau keturunan, trauma pada tulang, infeksi, dan paparan radiasi dalam intensitas tinggi, misalnya akibat radioterapi. Patofisiologi. Adanya tumor pada tulang menyebabkan jaringan lunak diinvasi oleh sel tumor. Timbul reaksi dari tulang normal dengan respon osteoblastik atau proses pembentukan tulang. Terjadi destruksi lokal pada proses osteoblastik karena ada sel tumor, maka terjadi penimbunan periosteum tulang yang baru dekat dengan tempat lesi terjadi. Sehingga terjadi pertumbuhan tulang yang abortif. Sel tumor pada tumor jinak bersifat tumbuh lambat sehingga tumor jinak pada umumnya tidak cepat membesar. Sel tumor mendesak jaringan sehat sekitarnya secara serempak sehingga terbentuk simpai. Karena memiliki simpai, pada umumnya tumor jinak gampang dikeluarkan dengan cara operasi. Sel tumor pada tumor ganas atau kanker tumbuh secara cepat sehingga pada umumnya cepat membesar. Sel tumor gamas tumbuh menyusup ke jaringan sehat sekitarnya, dapat menyebar ke jaringan lain melalui pembuluh darah dan getah bening, sehingga dapat merusak alat tubuh pada yang dihinggapinya, sehingga fungsi tersebut menjadi terganggu. Manifestasi klinis. Tumor tulang terjadi ketika sel-sel tulang tumbuh secara tidak terkontrol sehingga membentuk benjolan pada tulang. Salah satu gejala yang umum dirasakan adalah nyeri yang konstan di area tumbuhnya tumor tulang. Rasa sakit ini cenderung bertambah parah ketika melakukan aktivitas yang berat dan biasanya akan terjadi terasa pada malam hari. Selain nyeri, ada juga beberapa gejala tumor tulang lainnya yang dapat Anda alami, yaitu demam, selalu berkeringat terutama di malam hari, pembengkakan di sekitar area tumor, serta tulang mudah patah meski karena cedera ringan. Selanjutnya ada komplikasi. Komplikasi dari tumor tulang, yang pertama ada nyeri, yang kedua fraktur, yang ketiga meningkatnya kalsium dalam darah, yang keempat osteomyelitis, dan yang kelima metastasis. Selanjutnya ada asclepioritis. Yang pertama, dalam asclepioritis ada pengkajian, di mana yang pertama itu ada identitas klien, biasanya meliputi nama klien, umur klien, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, dan lain-lain. Yang selanjutnya keluhan utama. Nah, keluhan utama ini adalah keluhan yang dirasakan pasien ketika pasien sampai di rumah sakit dan dilakukan kajian awal. Selanjutnya riwayat kesehatan pasien, yang mana itu terdiri dari 3. Riwayat kesehatan pasien sekarang, riwayat kesehatan masa lalu, serta riwayat kesehatan keluarga. Misalnya ada pemeriksaan fisik head to toe, terutama pada skeletal tubuh dapat dikaji dengan adanya deformitas dan
ketidaksejajaran. Nah, selain itu juga dilakukan pemeriksaan penunjang yang meliputi yang pertama ada pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan laboratorium biasanya ditemukan kadar alkali fosfatase serum meningkat pada sarkom. Tes darah rutin jika ada penderitaan dari sumsum tulang karena penyebaran kanker, mungkin ada anemia, rendah sel darah putih atau hitungan trombosit. Yang kedua ada radiologi. Yang dapat digunakan dalam radiologi yaitu sinar X tulang, MRI scan, dan CT scan. Dan yang ketiga ada biopsi. Adalah metode yang paling pasti untuk mendeteksi kanker tulang. Biopsi melibatkan pengambilan sampel kecil dari daerah yang terkena dampak dari tulang dan menodai dengan pewarna cocok pada slide dan memeriksa sel sampel di bawah mikroskop di laboratorium. Dapat Anda saksikan ini adalah gambar dari kanker tumor tulang. Nah, untuk diagnosanya, yang pertama ada nyeri akut berhubungan dengan adanya proses penyakit. Yang kedua ada gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan adanya pembesaran massa, serta yang ketiga ansietas berhubungan dengan perubahan status kesehatan. Selanjutnya ada intervensi. Intervensi adalah perencanaan yang akan dilakukan oleh perawat terhadap klien yang bersangkutan. Nah, di sini untuk intervensi yang pertama ada nyeri akut, yang mana intervensinya satu, observasi TTP, tanda-tanda vital. Yang kedua, observasi karakteristik nyeri. Yang ketiga, ajarkan teknik distraksi dan relaksasi. Keempat, batasi pengunjung. 5, anjurkan klien untuk beristirahat. 6, ambulasi klien sesegera mungkin. Serta yang terakhir, kolaborasikan dengan pemberian obat analgesik sesuai indikasi. Untuk intervensi kedua, yaitu gangguan mobilitas fisik. Yang pertama, hindari sabun alkali, berikan minyak kalamin sesuai indikasi. Yang kedua, anjurkan menggunakan buku-buku jari untuk menggaruk bila tidak terkontrol. Yang ketiga, berikan masas pada waktu tidur. Yang keempat, hindari komentar tentang penampilan pasien. Serta yang terakhir, berikan obat sesuai indikasi. Nah, untuk intervensi yang ketiga, yaitu ansietas. Yang pertama, itu kita pahami perspektif pasien terhadap situasi stres. Yang kedua, temani pasien untuk memberikan keamanan dan mengurangi takut. Serta yang ketiga, berikan informasi mengenai diagnosis, tindakan, serta prognosis. Yang keempat, motivasi pasien agar dapat mengurangi kecemasan. Dorong pasien untuk mengungkapkan perasaan ketakutan, serta persepsi. Kolaborasikan dengan tim medis dalam pemberian obat untuk mengurangi kecemasan. Nah, baiklah, itulah tadi penjelasan dari saya mengenai asuhan keperawatan pada pasien dengan tumor tulang, yang mana sudah saya jelaskan dari definisi sampai dengan aspek teoritis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.